Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang dari SMA PAB 11 Lubuk Pakam. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi dan kali ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh Ibu Rizky, di mana Ibu Rizky ini adalah guru biologi di SMA PAB 11 Lubuk Pakam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ya, nah jadi Ibu Rizky, tujuan dari dilakukannya pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah gimana nanti supaya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri untuk melakukan pembelajaran di kelas, supaya pembelajaran di kelas itu bisa jadi yang terbaik bagi siswa-siswi nanti, ya kan Bu? Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu, jadi saya ingin bertanya nih sama Ibu, ya. Pertanyaan yang pertama itu adalah dia berkaitan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, ya Bu, ya. Dimana pertanyaan yang pertama ini Bu, saya ingin bertanya, jadi apakah tujuan pembelajaran yang Ibu capai nih di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas itu apa Bu? Kira-kira? Kalau tujuan pembelajaran yang dicapai, nah jadi gini, kalau secara keseluruhan ingin tercapai pembelajaran itu adalah peserta didik nanti tuh mampu memahami, menyimpulkan, bahkan sampai menciptakan, gitu kan, itu secara umumnya. Tapi kalau secara spesifiknya untuk materi tertentu, misalnya di materi keanekaragaman hayati nih, nah itu siswanya diharapkan nanti dia dapat menyimpulkan, nah macam-macam keanekaragaman hayati. Kemudian setelah itu siswa tersebut, peserta didik tersebut juga mampu menggolongkan, nah hewan ini atau tumbuhan ini masuk ke dalam tingkat keanekaragaman hayati yang mana, seperti itu. Jadi yang ketiga itu, nah dari mempelajari keanekaragaman hayati, peserta didik bisa tahu cara-cara untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Oke, baik ya Bu. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran yang Ibu capai itu adalah bagaimana siswa mampu mengelompokkan masing-masing keanekaragaman hayati, gitu ya Bu, ya? Iya benar Bu. Oke, baik Bu. Nah, kemudian ini Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti Bu? Kalau untuk area pengembangan yang ingin saya capai nih di observasi kali ini, itu saya mencakup dua area sih, lebih tepatnya. Area pertama itu ada area pengetahuan dan yang kedua ada area keterampilan. Nah, kalau untuk di area pengetahuan sendiri, itu saya akan mengembangkan ini pada siswa itu, pada bagian siswa dapat membedakan dan menggolongkan hewan-hewan dan tumbuhan tersebut ke dalam tingkat keanekaragaman jenis apa, keanekaragaman jenis genka, spesieska, atau ekosistem. Nah, sementara itu kalau untuk yang area keterampilannya, saya ingin mengembangkan pada peserta didik itu, bahwa peserta didik itu nantinya ke depannya diharapkan dapat melakukan atau menunjukkan secara langsung nih cara menjaga keanekaragaman hayati yang ada di sekitar lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi seperti itu Bu. Oke, baik ya Bu, ya. Nah, jadi fokus area pengembangan yang Ibu kembangkan itu adalah yang pertama itu pengetahuan dan keterampilan tadi ya Bu, ya. Dimana pengetahuan supaya mereka itu mampu mengelompokkan tadi ya keanekaragaman hayati, dan kemudian keterampilan siswa tadi bisa menunjukkan bagaimana pengelompokan secara keanekaragaman hayati tadi ya Bu, ya. Oke, baik. Nah, kemudian ini Bu, bagaimana ini Bu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nih Bu, dari segi strategi pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian model pembelajarannya itu bagaimana yang ingin Ibu terapkan di kelas? Kalau untuk strategi pembelajarannya sih, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, di mana pembelajaran diferensiasi ini dia berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian yang akan diintegrasikan ke dalam pembelajaran di kelas. Nah, di mana dia akan melibatkan pembelajaran sosial maupun pembelajaran secara emosional. Begitu, Bu. Oke, baik ya Bu. Kemudian tadi model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan itu di kelas itu apa Bu? Nah, kalau untuk model pembelajaran, saya akan melakukan model pembelajaran yang berbasis masalah, problem based learning atau kita sebut PBL. Ya, PBL. Nah, jadi kira-kira itulah yang akan saya gunakan modelnya di kelas nanti. Kemudian setelah itu Ibu menggunakan metode pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan di kelas? Kalau metode pembelajarannya, saya rasa yang sesuai itu model pertama kelompok. Nah, tadi saya bagi kelompoknya. Kemudian setelah itu ada metode tanya jawab, dan tanya jawab kemudian ada penugasan. Oke, baik ya Bu ya. Jadi seperti itu ya Bu. Tadi Ibu sudah menjelaskan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, di mana Ibu merancang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, di mana siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan dan minat belajar mereka ya Bu ya. Kemudian Ibu tadi menjelaskan bagaimana model pembelajaran yang Ibu gunakan itu PBL ya Bu ya. Kemudian metodenya juga Ibu secara berkelompok ya Bu ya. Oke, baik ya Bu. Nah, kemudian Bu, media pembelajaran apa yang ingin Ibu terapkan di kelas nanti? Nah, kalau untuk media pembelajarannya, saya akan membuat sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di mana di dalam LKPD itu akan ditampilkan atau disajikan beberapa gambar poster hewan dan tumbuhan. Nah, setelah itu nanti peserta didik akan mengelompokkan masing-masing poster hewan dan tumbuhan tersebut tadi sesuai dengan jenis tingkat keanekaragaman hayatinya. Jadi seperti itu. Oke, baik, bagus sekali ya Bu ya. Ibu menerapkan model media pembelajaran itu dengan menggunakan poster-poster hewan dan tumbuhan tadi ya Bu ya. Dan bagaimana nanti siswa mengelompokkan sesuai dengan keanekaragaman hayatinya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Nah, kemudian ini Bu, kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas ini untuk observasi kelas nanti? Kapan? Nah, kalau untuk jadwal sendiri saya ada masuk di hari Selasa. Nah, di hari Selasa itu saya masuk di kelas 11, nantinya di les kedua seperti itu. Oke, baik ya Bu. Jadi nanti hari Selasa Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Berarti nanti saya akan mengobservasi Ibu di hari Selasa tersebut ya. Kira-kira di jam keberapa Ibu ini akan melakukan pembelajarannya? Oh, seperti yang udah saya bilang tadi, mungkin di jam kedua sampai jam ketiga. Oke, Ibu akan melakukan observasi pembelajaran ya di kelas itu jam kedua ya Bu, hari Selasa ya. Iya, hari Oke, Selasa. baiklah gitu ya Bu ya. Nah, setelah kita ini Bu melakukan percakapan observasi ini kan, tadi kan Ibu sudah menceritakan bagaimana Ibu akan menerapkan pembelajaran di kelas gitu kan, dan saya nanti akan mengobservasinya. Nah, yang terakhir ini Bu, yang ingin saya tanyakan lagi, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari hasil observasi percakapan kita ini pada hari ini, saya seperti mendapatkan gambaran kira-kira media yang akan saya buat untuk di pembelajaran di hari Selasa nanti itu seperti apa gambarannya, medianya seperti apa, kemudian proses pembelajaran di kelasnya nanti seperti apa. Jadi sudah ada di gambaran saya apa yang akan saya lakukan di kelas nanti, dan itu sudah bisa saya mulai persiapkan dari sekarang semuanya.
Oke, baik ya Bu, bagus sekali ya Ibu sudah ada gambaran ini untuk mempersiapkan segala keperluan yang ingin diterapkan nanti pembelajaran di kelas ya, seperti media, ya kan, metode yang ingin Ibu pakai, ya strategi apa yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas pada proses pembelajaran. Oke, baik sekali ya Bu, bagus sekali sudah persiapan Ibu pada Ibu ya, gambaran yang ingin Ibu laksanakan ya. Nah, berarti nanti kita akan bertemu lagi di observasi ya Bu, di hari Selasa ya. Di hari Selasa saya akan mengobservasi Ibu ya, di mana Ibu nanti melakukan pembelajaran di kelas dan saya akan mengobservasi Ibu. Dan setelah itu kita ada percakapan lagi Bu, yang dimana setelah observasi kita akan melakukan percakapan lagi pasca observasi ya Bu. Jadi sampai ketemu di hari Selasa nanti ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Ibu telah mau melakukan percakapan ini ya Bu. Demikian kegiatan percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya, yaitu observasi kelas dan pasca observasi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizky. Sama Cici.